Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait dengan alasan Presiden Joko Widodo memilih lokasi di Colomadu, Kabupaten Karanganyar ini, nanti kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli KSP, bersama dengan Johannes Joko yang sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Joko, nanti kita akan bahas selengkapnya Pak soal progres pembangunan, kemudian alasan dari Pak Jokowi memilih mengapa di Karanganyar. Tapi sesaat lagi Pak Joko dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita akan membahas apa alasan Presiden Joko Widodo memilih Colomadu sebagai kawasan rumah pensiunnya, dan benarkah Presiden sengaja memilih Colomadu agar geliat investasi di kawasan itu semakin meningkat? Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli bidang politik Kantor Sekretariat Presiden Johannes Joko. Pak Joko, kita ingin tahu sejauh ini bagaimana progres pembangunan dari rumah pensiun Pak Jokowi di Colomadu. Iya, kalau selamat pagi Mbak Marcel, selamat pagi para pemirsa Metro TV. Kalau terkait progresnya, ya progresnya baru kemarin kan peletakan batu pertama, kemudian juga pembangunan juga baru dimulai begitu. Jadi areanya juga seperti layaknya proyek-proyek pada umumnya. Ya, kalau tadi disampaikan Metro kesannya tertutup, ya tidak tertutup lah. Namanya proyek itu kan juga memang ada area yang harus dilindungi supaya aktivitas dalam pembangunan itu bisa lebih maksimal gitu. Baik, benar ya Pak, sudah peletakan batu pertama di sana, benar begitu Pak Joko? Proses Mbak, prosesnya sudah berjalan. Baik, proses sudah berjalan ya. Oke. Nah, terkait dengan alasan Pak Jokowi memilih di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar ini, apakah bisa diceritakan Pak Joko apa alasannya? Ya, kalau alasannya kan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa beliau setelah selesai menjabat sebagai presiden, beliau akan kembali lagi pulang ke Solo begitu. Nah, lokasi Colomadu ini kan walaupun tidak di kota Solo, tetapi itu berada di perbatasan dekat perbatasan antara Solo dengan Karanganyar. Jadi berada di tengah-tengah. Kalau secara lokasi, kalau Mbak Marcel dan Bapak Ibu ke Solo lalu mau ke bandara, itu berada di tengah-tengahnya begitu, dan itu juga dekat dengan kediaman beliau saat ini, sehingga memang secara lokasi tentu detailnya hanya beliau dan keluarga yang tahu kenapa memilih lokasi di Colomadu, tetapi kurang lebih kira-kira memang karena beliau ingin kembali ke Solo dan ingin dekat dengan keluarga besar begitu. Ya, apakah sejauh ini dari Pak Jokowi mungkin pernah menyampaikan juga bahwa ada alasan supaya kondisi perekonomian masyarakat di sekitar Colomadu ini bisa lebih meningkat begitu dengan adanya kediaman Presiden di sana? Kalau itu tidak disampaikan secara langsung begitu Mbak, tetapi kan memang konsekuensi dari nantinya keberadaan rumah Presiden Jokowi di Colomadu itu tentu akan membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya gitu. Karena saya sendiri pribadi saya juga warga Colomadu begitu Mbak. Jadi kalau ditanya apakah mengakibatkan geliat ekonomi, memang wilayah itu memang saat ini Solo Raya itu kan sedang bergeliat ya Mbak, karena memang selain ada pembangunan tol Trans Jawa yang sudah ada juga pembangunan tol dari Solo ke Jogja, kemudian dari Semarang ke Jogja, yang memang wilayah Joglo Semar itu saat ini menjadi primadona begitu untuk perkembangan ekonomi ke depannya, dengan berbagai potensi yang ada, baik potensi pariwisata, potensi kebudayaan, dan banyak lagi aspek-aspek ekonomi yang bisa dikembangkan, termasuk juga masih banyaknya wilayah lahan yang di sekitaran Solo Raya yang bisa dikembangkan untuk kawasan-kawasan industri. Tentu dengan adanya rumah Presiden Jokowi nanti ke depannya beliau lebih memilih di Colomadu, itu sudah pasti ekonomi di wilayah itu pasti akan tumbuh dengan sangat pesat begitu. Oke, ini menarik ya, ternyata Pak Joko juga tadi bilang bahwa warga Colomadu. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih kondisi masyarakat di sana, kondisi lingkungannya di sana, cukup baikkah untuk nanti menjadi hunian Presiden? Ya, Colomadu itu kan warga di wilayah Karanganyar. Colomadu ini kan memang orang yang memang betul rasa kekeluargaannya itu masih kuat begitu Mbak, dan memang kalau
di wilayah itu cukup aksesnya cukup dekat dengan berbagai sarana yang menjadi kriteria umum untuk rumah presiden, misalnya dalam sisi pengamanan ada berbagai lokasi-lokasi pos-pos markas ya dekat dengan wilayah. Di situ ada Kopassus, kemudian juga di wilayah dekat juga dengan sarana pendidikan, ada UMS, ada ATMI Solo, kemudian juga dari bandara juga dekat. Jadi memang sangat strategis dan secara sosiologis rasa kekeluargaan warga di sekitaran Colomadu ya seperti layaknya di Solo Raya begitu ya, keramah tamahan dan segala macam itu masih kuat lah begitu. Apalagi di sekitar wilayah itu kan masih banyak persawahan juga begitu. Baik, kalau terkait spesifikasi khusus lahan maupun bangunan dari rumah hadiah untuk presiden, apa saja ketentuannya Pak Joko? Ya kalau ketentuannya kan secara undang-undang itu kan memang diturunkan dari Undang-Undang 778 tadi sudah disampaikan oleh Metro, kemudian secara turunannya itu ada Perpres yang dikeluarkan pada saat dulu pemerintahan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu Perpres nomor 52 tahun 2014 lah. Beberapanya di dalamnya itu ada beberapa kriteria yang diatur juga tadi di Peraturan Menteri Keuangan 120 itu dapat mendukung, tentunya rumahnya itu spesifikasinya harus bisa mendukung untuk keperluan dan aktivitas mantan presiden ke depannya, kemudian juga tidak menyulitkan ya dalam aspek penanganan keamanan dan juga keselamatan presiden ke depannya. Karena memang di wilayah Colomadu itu kalau kita lihat ada beberapa rumah sakit besar begitu yang kalau misalnya butuh kesehatan itu mudah aksesnya gitu. Baik, tadi pemilihan juga sudah disampaikan ada alasan tersendiri ya dari Pak Jokowi, Pak Joko. Tapi kalau soal desain dari rumahnya, bagaimana nanti tata letaknya, apakah Presiden ada memberikan masukan secara langsung? Kalau itu langsung ya Mbak ya, antara yang tahu Pak Presiden dengan pastinya lah ya, keluarga juga akan memberikan masukan-masukan sebelum itu dibangun begitu, karena itu kan masih tanah kosong berada di pinggir jalan besar, Jalan Adi Sucipto yang menghubungkan antara Solo dengan kota Solo dengan bandara Adi Sumarmo. Jadi sekali lagi kalau masalah desainnya ya tentu Pak Presiden Jokowi dan keluarga yang lebih mengetahui ya Mbak, desainnya nanti seperti apa. Kita tunggu aja Mbak, itu menjadi elemen surprise nanti. Surprise ya, belum bisa dibagikan begitu ya Pak, bagaimana daminya. Belum Mbak, kita tunggu aja Mbak nanti gitu. Yang pasti tentu Pak Presiden kan akan dengan luas yang cukup besar itu tentu ada banyak hal yang sudah dipertimbangkan oleh beliau begitu. Oke, satu lagi Pak Joko, tadi sudah sempat disinggung juga ya bahwa ini wilayah yang cukup strategis, ada fasilitas pengamanan yang dekat begitu. Tapi kalau dari standar pengamanannya, mulai dari proses pembangunan sampai nanti rumah ini sudah berdiri dan dihuni, seperti apa Pak prosedur pengamanan rumah untuk presiden, mantan presiden? Ya kalau standar pengamanan dalam proses pembangunannya ya Mbak ya. Ya, dalam proses pembangunannya pengamanan proses pembangunan atau setelah selesainya? Dalam proses pembangunannya hingga nanti dihuni, Pak Joko. Oh, ya tentu kalau secara pengamanan ya tentu dari pihak kontraktor, karena itu kan belum digunakan lah ya, itu menjadi kewenangan penuh dari pihak kontraktor lah. Kalau dari pihak kontraktor tentu mereka punya standar safety sendiri begitu ya, safety dan keselamatan agar proses pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Makanya tadi kalau dari Metro menyampaikan terkesan tertutup, ya itu sebenarnya tidak tertutup ya. Standar proyek pada umumnya kan pasti area yang akan dibangun itu pasti akan dikelilingi, ditutup sementara begitu dengan seng dan segala macam begitu. Sekali lagi ini kan sebenarnya kewenangannya masih kewenangan di kontraktor sampai nanti memang diserahkan kepada Pak Presiden begitu. Baik, kita nantikan ya Pak seperti apa nanti bentuk jadi bangunannya seperti itu dan sesuai dengan target ya Pak di tahun 2025? Ya mudah-mudahan sesuai dengan target Mbak begitu.
Baik, terima kasih sekali lagi Pak Johannes Joko, tenaga ahli KSP Republik makasih, Mbak Indonesia Marcel. telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.